Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade Investment. Oke teman-teman, hari ini IHSG-nya didera profit taking ya teman-teman. Akhirnya jebol support ya. Namun demikian, ini ada beberapa sektor yang masih melanjutkan kenaikannya teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Didera profit taking, IHSG-nya jebol support ya teman-teman. Kita akan tengok dulu kondisi dari IHSG, ya seperti ini. Kalau kemarin IHSG-nya low-nya adalah tepat di supportnya 7111-an teman-teman. Ternyata hari ini support itu jebol teman-teman ya. Support ini jebol, low-nya IHSG-nya itu sampai di 7081. 7081 itu adalah high atau close-nya sekitar 3 hari bursa yang lalu. Bukan 3 hari ya teman, 3 hari bursa yang lalu, yaitu kira-kira tanggal 10 Agustus. Untuk supportnya sehingga saat ini support candle ada di 7080 teman-teman, 7080. Kemudian support berikutnya ada di 7048 atau 7050, kemudian di 7022, dan berikutnya ada di 6992 atau di 61,8 retracement teman-teman. Ini adalah kondisi dari pergerakan IHSG. Kalau kita melihat ketika dia turun kemarin terus naik dan ketemu resistan-resistannya. Namun kalau kita pandang dari bawah teman-teman, dari bawah naik lagi ke atas, karena dia retracement, kita bisa ngelihat cuman sepertinya juga supportnya masih akan kecil sekali, tapi nggak apa-apa, akan saya hitungkan. Nah kalau kita lihat dari tren dia naik ini teman-teman, nih IHSG-nya itu support Fibo-nya ada di kisaran 7033. Nah secara weekly, kondisi dari IHSG seperti ini. Kemarin sempat saya sampaikan bahwa IHSG itu adalah tepat berada di trendline weekly. Jadi ini adalah chart weekly teman-teman. Trendline weekly. Kemarin kan saya sampaikan apakah IHSG ini mampu keluar dari trendline ini. Kita akan lihat minggu ini karena ini kan masih baru hari pertama di minggu ini ya teman-teman. Kalau di sebelumnya memang ketika ketemu resistan dia balik arah, di minggu lalu juga masih belum mampu. Awal minggu ini memang dia tepat berada di bawah dari trendline itu. Nah, apakah sampai berapa hari ke depan, minimal sampai Jumat besok, kita mendapatkan jawabannya, ya? Apakah akan mampu di atas dari trendline ini atau enggak, seperti itu. Secara tren, kalau kita lihat dari tren, saya tariknya adalah dari sekitar 5.700-an, itu bulan Mei. Kalau dari Mei, kita bisa ngelihat koreksi IHSG kemarin itu kan sampai 50 retracement dan kemudian naik lagi. Mei itu yang hitam nih ya teman-teman. Jadi ini 100, 38, 61, 50-nya di sini ya. Kemudian 38, 23, 0. Jadi ini dalam retracement dari bulan Mei. Tapi kalau kita lihat dari big picture dari awal COVID, maka koreksinya ini benar-benar masih kecil. Jadi ya secara tren, kalau kita lihat dari tren besarnya ini masih kecil banget koreksinya. Kalau kita lihat dari daily-nya memang karena kenaikan IHSG-nya juga teman-teman bisa lihat dari Mei itu seperti nggak pernah berhenti seperti itu. Ya memang ada konsolidasi tapi kecil aja seperti itu. Oke, kemudian kita akan lihat dulu untuk saham-saham penggerak bursa teman-teman. Saham-saham penggerak bursa kali ini ya seperti ini. Ini adalah mostly merah ya teman-teman, mostly merah. Sebagian besar merah. BCA-nya nggak kemana-mana, tapi banking BRI, Telkom BRI, kemudian Bank Mandiri ya, itu merah, dan ini yang dalam adalah Telkom ya, terus GoTo nggak kemana-mana, Astranya merah juga. Ini yang berat adalah EMTK sama Arto teman-teman, karena Artonya
supportnya kan di sekitar 10.200 sama 97. Ini Artonya sampai di bawah support pertama teman-teman, nanti kita bahas, dan EMTK juga terkoreksinya dalam. Terus kemudian di bagian bawah ada BRPT. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk kondisi regional. Nah, kondisi regional sih oke ya. Tadi malam Amerika juga oke nih, hijau, minggu lalu maksudnya. 1,2, 2,0, dan 1,7. Nikkei-nya hari ini juga closing-nya bagus, cuman Hang Seng-nya tipis ya. Dan sore ini untuk Eropanya juga hijau teman-teman. Cuman untuk Dow Food-nya ini mix ya. Dow Food-nya mix, terus rupiahnya menguat teman-teman di sekitar 14.600. Kita tengok dulu untuk yang lebih detail. Kondisi yang lebih detail di sini dari pergerakan ini. Nah, ini teman-teman kalau mau ngelihat, ini adalah pergerakan bursa Amerika tadi malam. Oke ya, sehari koreksi aja, baru kemudian naik. Kalau IHSG-nya kan sebenarnya bentuk candle-nya mirip dengan Dow Jones seperti ini, tapi setelah shooting star, Dow Jones-nya naik, kalau IHSG break support. Kemudian Nasdaq-nya juga masih melanjutkan kenaikannya, SP500 juga sama. Ini Hang Seng hari ini ya teman-teman. Nikkei-nya. Terus ini adalah Eropanya, seperti itu. Kita lihat dulu untuk harga komoditas berikutnya. Nah, untuk harga komoditas teman-teman bisa ngelihat ini adalah untuk harga oil. Ini di 87. Jadi oilnya turun lagi. Natural gasnya juga ketemu resistan dan retracement lagi. Untuk coal, batubara masih di atas 400-an teman-teman, 407 sekarang ya. Sekarang 407. Kemudian untuk nikelnya ketemu resistan setelah kemarin naik ya. Untuk gold, harganya kemarin sempat sentuh di 1800, tapi ini retracement terkoreksi. Seperti ini. Ini adalah untuk harga kedelai juga mulai terkoreksi. Harga CPO ya, CPO sudah kemarin sempat di 44 ya teman-teman. Kemarin CPO sempat di 44 hampir 4.500, bagus sih. Cuman ini ke 4.100 lagi, volatilitasnya memang tinggi. Terus harga bahan pakan ya, jagung ini turun ya, retracement seperti itu. Oke, kemudian kita tengok dulu teman-teman untuk pergerakan hari ini seperti apa. Untuk pergerakan hari ini seperti apa, ini saham yang biasa saya pantau. Saya lihat tadi sekilas sebenarnya pagi-pagi bagus, tapi sore banyak kena profit taking. Ya, ini saham-saham yang saya pantau tadi juga batubara juga sebenarnya pada bagus. Ini banyak yang terkoreksi ya. Banyak yang merah di closingnya. Ini Arto juga akhirnya turun ya, cuman go-to-nya nggak kemana-mana. Nah, kita tengok dulu untuk saham-saham apa yang bergerak hari ini adalah dari sektor properti teman-teman. Kemudian infrastruktur dan industri. Terutama dua sektor nih ya teman-teman yang saya bahas di judul. Terutama yang saya bahas di judul. Jadi ternyata dua sektor ini masih lanjut naik ya teman-teman. Ya memang kalau untuk properti dan konstruksi, itu untuk konstruksi terutama itu kan memang sebelumnya sempat naik teman-teman ya. Sempat naik tapi berapa kali juga terjadi profit taking ketika ketemu resistannya. Nanti akan kita lihat apakah sektor ini masih akan lanjut teman-teman ya. Masih akan lanjut dua sektor ini, properti dan konstruksi. Apakah sudah sampai di retracement pentingnya seperti itu. Nah, kita lihat dulu untuk sektor-sektor itu sahamnya apa-apa aja. Kita urutkan seperti ini ya. Dari sektor properti kita tengok dulu saham-saham yang hari ini bergerak dari sektor-sektor ini. Ternyata ada, saya ambil yang besar-besar aja ya teman-teman. Di sini coba kita ambil DILT ya. DILT itu Intilan Development. Oke, ini sih market cap-nya cukup kecil ya. Market cap cukup kecil. Kemudian setelah DILT ada CTRA memang lanjut naik, ASRI, APLN. Oke, nanti kita bahas. Intinya sektor-sektor ini banyak yang masih melanjutkan kenaikannya. Terus kemudian infrastruktur apa aja?
Saham-saham yang bergerak di sektor ini ada Friend ya, terutamanya Friend teman-teman. Friend itu di 100 kan kuncinya, ini bisa lewat nih, lumayan nih. Terus kemudian yang besar-besar aja, DGIK jarang sih saya trading, tapi ini market cap-nya cukup gede kayaknya nih. Coba kita tengok dulu. Oh enggak, ini kecil ya. Kemudian Adikarya ya, Adikarya ini konstruksi. Oke, itu nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, sepertinya Indosat tadi juga hijau ya. Sempat hijau Indosat. Nah, 7 iya, sempat di 75. Memang banyak yang terkena profit taking ya, teman-teman hari ini. Oke, kita langsung masuk ke bahasan aja teman-teman ya. Bahasan sektor-sektor yang bergerak itu utamanya memang konstruksi, properti, itu aja yang saya lingkarin. Terus yang kemarin break itu adalah Saratoga. Saratoga itu sudah hari ketiga sepertinya dia untuk ini. Kita akan bahas secara sekilas teman-teman. Nah, untuk sektor banking teman-teman ya, sektor banking ini saya lihat beberapa ada yang masih berada di resistan seperti ini. BNI ini dalam daily dia berada di resistan sekitar 3 hari, di mana resistannya ini 50 retracement teman-teman. Ini hitungannya saham ini cukup kuat ya, karena sudah 3 hari ini dia berada di resistan dan koreksinya masih belum kemana-mana. Jadi saya anggap dia konsolidasi di resistan Bank BNI. Kemudian untuk Bank Mandiri dia sudah mulai retracement teman-teman, sudah mulai ada retracement. Nah, retracementnya di berapa? Apakah sudah sampai di retracement pentingnya? Nah, ternyata retracementnya juga masih kecil, baru belum sampai di supportnya pertama atau di 83-nya belum. Nah, untuk Bank BRI ini udah cukup dalam nih sepertinya retracementnya. Cukup dalam retracementnya. Nah, kemarin kita coba bahas kenaikannya kemarin. Si BRI ini kenaikannya udah sampai di berapa? Kita coba lihat dulu ya. Kenaikan kemarin untuk BRI itu tepat ketemu 50 retracement teman-teman. Jadi di sini yang bolak-balik saya omongin 50 retracement ini memang penting sekali. Ini saya catat dulu BRI karena ini mungkin akan saya bahas di konten tersendiri. BRI di 50 retracement dia balik arah teman-teman. Ini jadi tren yang saya gunain ini ya, ini dari swing high di sini ke swing low di sini. Dimana dalam tren bis pun juga terjadi penembusan resistannya di sini. Nah, kalau yang nanya Pak, sebaiknya saya entry-nya di mana? Kalau entry kan buy on break ya, berarti di sini breaknya. Di teman-teman menggunakan trend lain bisa, atau menggunakan resistan pertama. Jadi di resistan pertama dia breakout ya, terus kemudian naik. Dicek juga volumenya pada saat breakout di sini, ini ya. Di sini seharusnya kalau break di sini bagus. Kalau volumenya di sini bagus, dia akan men-trigger momentum dan MACD untuk bergerak di atas. Kalau di saya ini rentang di atas 100 ini adalah bagus. Dan memang untuk BRI ini momentumnya dia sudah bermain di atas 100. Artinya sebenarnya pergerakannya dia memang niat. Pergerakannya memang niat seperti itu ya teman-teman. Ini adalah BRI. Kemudian kita tengok dulu teman-teman. BRI. Oh ya, BRI saya tadi lupa. Ini kan ketemu 50 retracement terus kemudian dia terkoreksi. Nah, koreksinya ini Pak, kira-kira sampai di berapa? Nah, seperti ini teman-teman ya. Nih, koreksinya sampai di berapa? Kuncinya untuk BRI itu di sini. Di 38 retracement itu di 4270 teman-teman. Kalau itu jebol, maka bisa ada target di sini, di 61. Tapi umumnya orang antri itu akan antri di 50 retracement teman-teman di sini. Ya. Di sini. Ini nggak saya geser ke kiri. Tapi kalau memang teman-teman mau tahu, saya geser ke kiri juga bisa. Kan saya geser kan kayak gini. Nah kan. Jadi di sini kira-kira garis-garisnya koreksinya dari si BRI. Kemudian BCA belum ya. Kalau BCA ini hitungannya nggak kemana-mana teman-teman. Ini cukup stabil. Dan stabilnya stabil kuat ya di atas. BCA oke nih. BTN terkena retracement juga teman-teman, terkena koreksi juga. Dia saat ini supportnya ada di 1580 teman-teman.
terkena koreksi juga. Bank Danamon berikutnya, ini mesti kita kecilin dulu supaya lebih jelas. Bank Danamon, kita kalau teman-teman bingung lihat di weekly. Ini weekly-nya sekilas dia masih konsolidasi karena masih jauh di bawah. Bank Niaga ini sudah cukup oke ya. Sudah cukup oke, bermainnya udah separuh di atas. Bank Niaga ini masih oke ya teman-teman, secara pergerakan dia oke. Dimana dia mampu ngelewatin 50, bertahan di 61,8 dan lanjut. Hari ini bahkan dia sentuh di 78. Ini barang masih bagus, masih belum ada tanda-tanda pelemahan. Namun sekali lagi kalau model-model barang seperti ini tetap belinya adalah buy on weakness. Nah, di bagian kanan ini adalah peta retracement yang saya bikin kemarin. Ini menunjukkan bahwa ini barang koreksinya masih kecil banget. Karena retracement yang saya bikin aja kemarin harus saya rubah. Dan saya nggak yakin ini adalah merupakan swing high-nya teman-teman. Jadi sementara kalau seperti ini kita nggak gunain retracement tapi kita gunain resistan ini aja. Yaitu dari resistan-resistan ketika dia bergerak naik. Kemudian BBKP-nya belum ya. Seperti ini barang ini kan masih berada di bawah. Loh Pak, kalau di bawah berarti kan dia murah. Ya murah, tapi belum tentu dia bergerak teman-teman. Karena prinsip dari saham itu adalah teman-teman harus membeli ketika dia mau bergerak. Kalau dia indikasi bergerak pun nggak ada, berarti ya dia nggak bergerak. Seperti itu. Jadi intinya kita harus lihat dulu barang itu bergerak atau enggak. Nah, kemudian BTPS ini sudah hari ketiga bursa teman-teman. Dia ketemu 50 retracement ya. 50 retracement. Kemudian untuk Bank Jatim maksud saya sebenarnya cukup oke ya dalam tren dia naik ini. Sebentar teman-teman, saya tariknya hanya dari sini, hanya dari tren kecil. Kenapa? Karena di tren base-nya saya belum bisa menariknya. Tren base-nya belum ketembus, jadi saya tarik tren dari sini. Memang kita boleh menggunakan tarikan dari titik yang berbeda. Beda trader bisa beda tarikan ya teman-teman. Cuman memang ada konsep-konsep penting seperti trend base, Fibonacci atau Fibonacci yang ditarik dari tren, di mana syaratnya adalah harus terjadi penembusan tren. Kalau ini belum terjadi penembusan tren, sehingga dari yang puncak ini nggak saya ambil, tapi saya ambil dari yang bawah, karena yang di bawah ini sudah ada penembusan tren. Ya, jadi target dari BJTM adalah 735. Kemudian Bank Jabar ini masih bagus, dia bermainnya sudah di atas 50 retracement. Nah, kalau teman-teman pengen mendapatkan gambarnya lebih jelas, silahkan dilihat dalam trend weekly. Trend weekly-nya sih sebenarnya masih belum kemana-mana. Nah, kemudian Penin Bank teman-teman, setelah dia jebol di 38 retracement, maka terbuka target langsung ke 61,8, yaitu di 1430. Penin Bank belum saya skip aja. Kemudian Bank Digital untuk Arto. Nah teman-teman, untuk Arto ini sudah sampai di 99 ya teman-teman. Arto itu kemarin memang bermain sampai di 11 ribuan ya, 11 ribuan. Ini saya update. Karena apa? Karena kemarin dia ngebentuk resistan baru. Jadi ini saya update. Arto itu supportnya ada di 10.250, di mana kemarin berada di situ dan nggak kuat, hari ini jebol teman-teman. Perhatikan di 9.600. Kalau itu nggak kuat ada target ke 8.800. Ini titik entry saya yang dulu teman-teman. Nah di sini saya akan perhatikan Arto di situ. Saya belum ada entry saat ini. Nah, kemudian BBYB ini juga sama. Saat ini barang sedang apa ini? Sedang retracement. Ini sepertinya juga ketemu 50 ya teman-teman. 50 retracement dan terkoreksi. Kemudian BBAI masih belum. Agro masih belum karena agro dari kemarin-kemarin yang di situ-situ aja teman-teman. Apakah memang ini barang movernya nggak kuat penggeraknya, jadi ketika naik terkena take profit sedikit sudah nggak kuat. Sebenarnya sih kalau kita lihat di sini ada volume. Tetapi volume ini kalau kita bandingkan dengan sebelumnya atau kenaikan di sini, ini beda teman-teman ya. Volumenya ini enggak. Nah terus di sini juga ada nih lama banget volumenya kecil. Ini barang saya nggak bisa berharap banyak kalau masih di area tersebut kecuali terjadi volume spike ya. Sementara sih belum, dan
trennya memang masih sangat downtrend. Breeze juga sama, dia kemarin naik sampai di sini. Ini kita lihat dalam weekly-nya aja. Nah, di weekly-nya memang dia ketemu di resistan pertama, teman-teman. Di kisaran 1600. Nah, setelah itu dia retracement. Kalau kita ngelihat tren besarnya, bisa gunakan weekly. Kalau kita mau lihat yang detail, ini tren yang lebih kecil, kita bisa ambil tren yang lebih kecil itu seperti ini, dan terlihat memang saat ini supportnya dia ada di 1500. Kemudian yang lainnya sepertinya nggak ada. Kita lihat dulu sekilas. Sepertinya Bevin aja. Seperti apa? Nah, Bevin juga sama retracement, teman-teman ya. Kuncinya ada di 1195. Bila jebol bisa sampai di 1115. Nah, kemudian Astra ya. Astra ini udah berapa hari nih? Dia udah 3 hari koreksi, ketemu 61,8 retracement. Ini adalah resistan ketika dia naik. Tapi kalau teman-teman mau mencari supportnya, bisa seperti ini. Di mana supportnya Astra itu ada di sekitar 6725. Auto itu kemarin koreksinya nggak sampai di 38 retracement, rejection lagi ke atas. Berhasil ngelewatin resistan pertama, sebelumnya menjadi support sih. Support pertama kan terus dia nggak kuat turun, jadi resistan di kisaran 1220-an. Sekarang berhasil closing di atasnya. Yang kemudian Astragrafia sih kembali mencari support ya ini. Kemudian United Tractor kita lihat, ini barang juga bagus. Tanda-tandanya hari Jumat kemarin terjadi doji, di mana doji ini mengindikasikan kekuatan buyer dan seller yang imbang, dan ini pun nggak doji sempurna, ini doji cenderung hammer. Jadi kekuatan buyernya cenderung sedikit lebih dominan daripada sellernya, sehingga likely bisa dikonfirmasi bahwa ini cukup berpotensi untuk naik pada hari Jumat kemarin, hari closingnya. Ternyata hari ini bener naik, teman-teman. Sehingga koreksinya dari United Tractor itu nggak sampai di bawah 38. Dan seperti yang sudah sering saya sampaikan, koreksi-koreksi yang tidak ngelewatin 38 dan lanjut naik, itu adalah koreksi yang ringan. Dan apabila tren itu berlanjut naik, itu bisa akan melanjutkan kenaikannya. Kemudian kalau consumer, ini kita lihat sekilas gak kemana-mana. Garuda Food, Mayor, Indofood juga masih belum kemana-mana. Akses hari ini sebenarnya mencoba untuk testing resistan pertama, teman-teman, di 770-an, namun belum berhasil ya. Namun demikian belum berhasil ya. Dilihat lagi berapa hari ke depan, karena itu bisa jadi karena memang closingnya banyak barang yang turun, sehingga closingnya pun juga banyak yang buang barang seperti itu. Walaupun closingnya turun, tapi belum tentu juga turun. Kalau teman-teman detail silakan dibuka per transaksinya, di average-nya dia di berapa seperti itu. Contohnya seperti ini. Average-nya 740, harganya 730. Jadi pada saat closing ada yang take profit. Kemudian Kinlo masih di bawah. ICBP ini dia rebound dan mulai naik, berarti kita bisa tarik resistannya, teman-teman. Kita bisa tarik resistannya dia. Nah, ini sudah sampai di 38. 8.760 adalah resistan pertama, resistan kedua itu di 8.935. Targetnya sementara ke 9.060, teman-teman. Sido masih alot juga ya, walaupun hari ini sebenarnya Sido ada percobaan di atas 785 ya, 775, ini cukup oke sih. Ini juga sudah men-trigger proses up MA35 sepertinya, teman-teman. MA3 dan MA5. Gudang garam masih belum. MSP, Bismillah. Oke, masih saya skip aja. Kemudian sektor-sektor energi sepertinya masih belum ya, masih ini pergerakannya masih belum kemana-mana. Medco aja yang mana dia ketemu resistan berapa hari. Perusahaan gas nggak kemana-mana juga. Nah, ini juga Akra, ini tertahan di support pertama. Tertahan di support pertama dari tren yang saya tarik dari bawah ini, teman-teman. Kemudian kita tengok untuk sektor sawit.
Sawit itu sempat di 45 teman-teman ya. 44, 4.400 ringgit. Ini udah turun di 42. Ini sahamnya juga kemarin pas naik harga sawit nggak begitu kepengaruh. Ini juga turun nggak begitu kepengaruh. Artinya rentang geraknya masih sama atau nggak kemana-mana. Ya seperti ini. Ini adalah daily dari SSMS. Ada support di 1420. CSRA rata-rata masih pada apa ya istilahnya rentang geraknya sempit seperti itu. Ini Go Scoop Plantation. Bagi yang pegang barang ini kemarin juga kena 50 retracement. Memang apa ya akurat sekali 50 retracement untuk memprediksi di mana titik kita kira-kira harus waspada teman-teman seperti itu. Ya, itu penting sekali dipelajari kalau teman-teman short term trade. Jadi tidak membuat mindset di pikiran kita bahwa suatu saham yang naik itu akan naik terus, enggak, karena di dalam perjalanannya dalam kenaikannya ada 50 retracement yang mana itu bisa menjadi alert atau early warning untuk teman-teman ketika sahamnya sudah mendekati 50 retracement. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan. Berikutnya sektor coal ya. Coal harganya masih di atas $400. Ya, masih bertahan di $400. Kita lihat dulu saham-sahamnya. Harum terkait juga ini metal ya teman-teman. Untuk Harum ini break support 38 retracement teman-teman ya. Jadi ada target ke 1575 ya. Indo Tambang Raya juga sama terkoreksi. Kunci pentingnya di 3670 36.700 teman-teman ya. Kalau itu jebol sampai targetnya bisa ke 61. Namun diperhatikan karena di sekitar 36 ini ada support ya, di sini ada support dia. Nah kemudian ada RO sih nggak kemana-mana, PTBA juga nggak kemana-mana, KKGI kita lihat dulu KKGI ini ya dia kemarin sebenarnya saya bikinkan saya bikinkan swing high-nya, tapi dia ternyata lanjut lagi. Retracement dia kan hanya di 38 kemarin. Dan di titik sekarang ini aja merupakan resistan sebelumnya. Jadi sementara dia istilahnya ngetes support ya, KKGI. United Sector tadi udah saya bahas, Indika rentangnya memang nggak kemana-mana ini barang. Dalam istilahnya apa ya dia, ketemu resistan terus balik arah. Kita lihat supportnya aja, tapi ini sepertinya masih kecil sekali. Nah, supportnya itu ada di 2760-an teman-teman. Petrosi ini juga sama dengan Indika tadi, masih nggak kemana-mana. Data dunia ini kan dalam kenaikan kemarin kepentok di 23, yang tren turun ini. Terus ketemu resistan di sini di 23. Jadi perhatikan nih, yang ini ketemu resistan. Kemudian MPSS, kalau agak ruwet gunain tren yang lebih besar. Tren yang lebih besar aja gunain. MPSS ini kalau dari tren besar yang besar banget ini koreksi dia sampai di berapa nih? Kita lihat dulu sekilas dulu. Dalam tren besar ini kan dia sampai 50 dan mantul. Ya, kalau ini di breakdown ke yang lebih kecil, dalam tren dia turun ini ya, teman-teman. Nah, kenaikan dia itu kemarin sampai di 38 retracement terus balik minggu lalu. Jadi sementara resistan di 1035. Toba ini masih di area situ-situ aja. Kalau kita lihat tren naik dari Toba ini di resistan berapa aja bisa. Kita lihat dalam tren yang lebih besar ya. Dari swing high ini ke swing low ini. Sepertinya udah terjadi break. Ya memang sudah terjadi break ya. Jadi coba kita tarik. Nah ini resistan di sini aja belum pernah ya. 970 masih belum pernah dilewatin.
Ya mungkin kita ada baiknya pakai tren yang lebih kecil aja deh. Supaya nggak mulu-mulu atau supaya nggak kejauhan. Ini kita pakai tren ini boleh. Yang ini, jadi Fibo-nya pasti kita update lagi lebih kecil. Nah kalau seperti ini berarti dia kepentoknya adalah di resistan kedua di 38 retracement di 942. Nah sekarang dia bertahannya di 843 adalah resistan pertama. BAP. Ya kemudian apa ini? Lainnya nggak ada. Kemudian sektor metal ya teman-teman. ADMR persis ketemu resistan dan balik arah nih. Ketemu resistan ya di 23,6 balik arah. Ya berarti perhatikan aja separuh tren dari ini boleh dipakai untuk swing low swing high. Jadi 50 retracementnya di 1680. Nah kemudian adalah metal antam teman-teman. Ini juga sama terkoreksi juga retracement. Ini di video-video kemarin juga udah pernah saya bahas ya support-supportnya teman-teman. Nah ini berarti harus diupdate lagi karena dia sudah beda. Yang kemarin kan sudah saya bikinkan tuh. Nah ini berarti supportnya dia sekarang itu ada di 2087 dan 2000. Jadi di 2100 dan 2000 untuk Antam ya. Kemudian untuk Inco juga mesti kita update karena yang kemarin kan ini sudah saya update. Jadi support Inco ada di 6585, 6200. Tapi 50 retracementnya Inco itu di 59. Jadi orang-orang biasanya suka antrinya di situ. Di 50 retracement. Nah, Tins kemarin yang kenaikannya sendiri belum sampai di 50, dia udah balik arah. Nah, kalau seperti ini kan kemarin updatean yang kemarin ya. Ini saya hapus. Kalau misalkan dia ini retrace dari bawah ini ke atas, maka supportnya dari Tins ini di berapa ya di sini. Jadi support Tins adalah di 1512. Support pertamanya ya teman-teman. MDKA ini juga kemarin-kemarin kenceng, ini juga terkoreksi ya, sama juga memang market itu kan nggak naik terus. Jadi di sini sebenarnya fungsinya kita itu sebaiknya trading aja daripada buy and hold. Nah, MDKA ini dia ketemu 50 retracement teman-teman. Balik arah. Ini sudah pernah saya update juga. Nah, terus koreksinya dia sekarang di berapa? Koreksi dia sekarang terdekat di 4250, 4080 teman-teman. Kemudian sektor telekomunikasi. Telkom juga akhirnya terkoreksi ya. Supportnya Telkom itu di 4370-an. Kalau itu jebol bisa sampai ke 4200. Indosat itu tadi pagi saya lihat lari dia, terus balik arah kan. Supportnya dia di 7175. XL ini sampai di 50 retracement teman-teman. 2790. Nah, friend yang melanjutkan kenaikannya. Nah, kita bisa lihat dalam tren yang lebih besar. Friend memang ada target dekat di 1020-an. 120-an. Kalau bisa ngelewatin 120-an, berarti baru kita pikirkan tren lebih besarnya lagi nanti. MTEL ini oke ya pergerakannya ya, weekly-nya oke nih. Oke loh pelan-pelan ini, tapi pelan-pelan ini ya. Ini kan IPO-nya 800. Kemudian terkait oil and gas ada BRPT, ini ekstrim juga ya koreksinya. Ini sampai 50, targetnya ke 940 di 61,8. Kemudian kita tengok berikutnya adalah ESA. ESA hari ini masih melaju tapi pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja setelah dia keluar dari konsol area kemarin. Ini kan dia naik ya, jadi sementara kita nggak pakai retracement ini. Kalau dia naik seperti ini, maka kita cari masih resistan aja, kita carinya. Dimana ESA ini ngelewatin 50 hari ini sampai di 50 retracement ESA ya. Pantes dia agak berat hari ini. TBIA retracement dia kemarin ini sampai berapa ini?
TPIA kita tengok dulu untuk TPIA nih. TPIA terkoreksinya sampai 50 ini sekarang nih. Nah, kemudian adalah konstruksi properti. Nih, ini dua sektor yang saya sampaikan tadi. Ya, bahwa ini dia memang naik ya, teman-teman. Ada satu bentuk uptrend price channel di mana hari ini ketemu resistan dari uptrend price channel dan balik arah. Yang mana kalau kita tarik dari tren yang saya bikin ini, teman-teman, dia saat ini di 50 retracement. Ini kuncinya besok mau lanjut atau enggak. Ya, kalau di Wika tren 50 retracement saya ambilnya trennya lebih pendek, jadi dia udah lebih tinggi. Tapi kalau mau lebih detail di weekly-nya ada di 1180 itu 50 retracement-nya. PTPP 50 retracement-nya di 1100 weekly ya. Adikarya 50 retracement-nya ada di 932, teman-teman. Jadi kira-kira ya kalau naik lurus ya 1-2 harian lah seperti itu. Wika WSKT 50 retracement-nya ada di 768, teman-teman. Nah, kemudian untuk sektor-sektor konstruksi ini BSDE, the weekly-nya juga bagus ya. Weekly-nya sih kepentok di 961 23,6, ada resistan lagi 1100, target 1050. Pakuwon ini udah sampai di 50. Jadi Pakuwon ini kenceng nih gerakannya, 50 retracement weekly. Kemudian Asri resistan 186 dan 202 di 50 retracement. Base ini saat ini ketemu resistan, udah berhasil dilewatin minggu lalu sih. Jadi dia ada di support 157 itu support ya. 157 support ini adalah untuk base. Nah, seperti ini kalau di daily-nya kan bagus banget. Tapi di weekly-nya sebenarnya resistnya masih panjang, masih ada di 173, 193 dan 50 retracement-nya di 220. Sesi A masih di bawah sih. Ini weekly-nya. Targetnya sementara di 410. Kemudian SMRA target sementara masih di 764. Ada resistan 712 ya. Nah, CTRA targetnya sementara di 1070. Ya, APLN sekarang. PLN. Nah, ini perhatikan teman-teman, ini saya tarik Fibo trend base. Udah jebol, udah. Jadi, boleh saya tarik trend base di antara itu. Kalau kita lihat sekilas dalam weekly ini ada satu candle yang kalau kita tarik menjadi konsol area seperti ini. Jadi kuncinya harus keluar dulu 122, berikutnya 134 itu karena 134 itu baru merupakan resistannya dia yang pertama. Sektor semen sepertinya nggak ada kemana-mana ya, nggak kemana-mana pergerakannya. Ini kan dia weekly-nya aja nih, nggak kemana-mana nih. Temu 50-an retracement SMGR, Indosemen ini masih alot-alot aja pergerakannya. Transportasi juga saya lihat nih nggak kemana-mana ini, malah cenderung terkoreksi terus SMDR dan teman-temannya. Nah, kemudian media ya, MTK ini ketemu 50 retracement. Teman-teman masih ingat ya, MTK saya sampaikan 50 retracement di 23 dan setelahnya terkoreksi. Dan koreksinya ini sudah jebol dari 38 sehingga targetnya ke 1964. Sebenarnya udah sampai target nih teman-teman untuk MTK itu saat ini ya. Sig material saya skip aja teman-teman. Nah, berikutnya saham-saham yang saya pantau. Ini ada Saratoga ya. Saratoga kan masuk pantauan saya terus teman-teman. Saratoga itu saat ini daily-nya dia sampai di 50 retracement teman-teman. Nah, kalau ini adalah weekly-nya, maka kita coba tarik Fibo-nya bisa 50 retracement weekly-nya adalah di 3050 Saratoga. Yang lainnya ada yang menarik nggak coba? Bahasan lainnya ada yang menarik nggak? Ini nggak ada sih. IMAS gimana IMAS? IMAS retracement aja. Kemudian IMJS juga sama masih berada di dasar. ASA, Same, nah ini Same saya sempat punya teman-teman, saya buang. Alot, masih alot ya pergerakannya, saham-saham yang masih di bawah.
Nah, kemudian saham-saham ini ya, saham-saham yang terkait, bukan terkait, ini saham-saham Sinarmas ya, TKIM. TKIM ini udah berapa hari nih naik, tapi pelan-pelan ya, kenaikannya pelan-pelan. Nah, ini weekly-nya juga masih banyak nih, resistan-resistannya nih. Weekly-nya masih banyak resistannya, di mana ada resistan di 6.800 TKIM. INKP ada resistan di kisaran 8.400-an. Kalau yang lainnya sih grup Lipo nggak ada nih, nggak ada pergerakan daily-nya ya. Kemudian grup ayam gimana? Nggak ada nih retracement semuanya, gerakannya di situ-situ aja nggak kemana-mana. Grup farmasi juga nggak ada pergerakan. Oke, baik teman-teman, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, bahwa ISG-nya saat ini didera profit taking ya teman-teman, jebol support, didera profit taking, ISG-nya jebol support ya. Terus dari yang sudah saya bahas tadi, ada 2 sektor yang masih lanjut naik ya, yaitu konstruksi, kemudian adalah properti, dan beberapa saham yang tersendiri saya bahas, salah satunya Saratoga yang masih melanjutkan kenaikannya ya. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.